Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada hari ini bagi kita semua. Pada hari ini kita akan membahas soal TPA dengan subbab deret bilangan yang bagian pertama. Pada bagian ini juga disertai tips, trik, dan kunci jawaban serta pembahasan dari soal-soal TPA bagian deret bilangan. Soal-soal ini pasti bermanfaat sekali karena banyak keluar dalam soal CPNS, P3K, masuk perguruan tinggi negeri, kedinasan, STAN, ataupun tes PPG. Kita lihat bagaimana soalnya, langsung saja kita simak pembahasan soal berikut ini. Nah, sebelum kita membahas soal ini, teman-teman sekalian, kita kerjakan dulu, ya, kita coba ya. Sebelum kita bahas, mari kita coba. Ini bisa di pause atau dihentikan dulu videonya. Kita coba ini jawabannya berapa untuk pola seperti ini ya. Nanti kalau dirasa video ini bermanfaat, bisa di subscribe dan di like atau diberikan komentar yang bersifat membangun untuk masukan supaya ada video lain yang lebih bermanfaat sesuai dengan masukan dari kita semua. Bisa kita lihat dan kita bahas bersama ya. Kalau ada soal semacam ini 1, 7, 8, 19, 27, 37. Nah, ini 1 ke 7 ditambah 6, 7 ke 8 ditambah 1, 8 ke 19 ditambah 9 ya. Nah, bukan ya, ditambah berapa? 8 ke 9 tambah 11. Ini habis tambah 6, terus tambah 1, tambah 11. Kemudian 19 ke 27 ditambah berapa? 8. Nah, ini berarti bukan penjumlahan polanya karena tidak beraturan. Nah, atau perkalian tidak mungkin, pembagian tidak mungkin. Kalau tidak mungkin, bisa jadi ini adalah pola loncat. Pola loncat adalah deret ke-1 berpola dengan deret ke-3 berpola dengan deret ke berapa ini? 5 berpola dengan deret ke-7 ya. Deret ganjil, yang ganjil bilangan yang terletak di urutan ganjil berpola dengan urutan yang ganjil. Yang genap berpola dengan urutan yang genap. Coba 1, 8, 27, 64. Nah, ini ada polanya ya. Berarti perpangkatan 3. 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3, 27, 4 pangkat 3, 64, 5 pangkat 3, 125. Berarti di sini adalah 6 pangkat 3. 6 kali 6 kali 6 di sini. Padahal yang dicari adalah yang di sini, di tengah sini. Ya, di sini setelah yang kosong ini pasti jumlahnya adalah 6 pangkat 3 karena terletak di bagian yang ganjil. Padahal yang dicari adalah yang di titik-titik sini. Maka kita lihat polanya. Nah, ini 7, 19. Ternyata 7 ini dari mana? Dari belakangnya 8 dikurangi 1. Nah, terus 19 ini dari mana? Dari belakangnya 27 dikurangi 8. 37 dari mana? Dari belakangnya sini 64 dikurangi 27. 61 dari 125 kurangi 64. Maka yang ada di sini adalah kita cari yang di belakangnya dulu 6 pangkat 3 kemudian dikurangi 125 seperti ini. Nah, pola pertama adalah bilangan berpangkat 3 yaitu 1 pangkat 3 1 ini. 2 pangkat 3 8 ini. 3 pangkat 3 27. Nah, sedangkan pola kedua adalah bilangan setelah dikurangi bilangan sebelum. Jadi jawabannya adalah 91. Di sini adalah 6 kali 6 kali 6 ketemu, kemudian dikurangi 125. Maka jawabannya adalah C 91. Kita lanjut ke soal berikutnya. 11, 2, 13, 4. Nah, kalau ada seperti ini pasti pola loncat ya. Kenapa? Karena selisihnya terlalu jauh ya, 11 ke 2 ya. Bisa dilihat 11 ke 13 ke 15 ini kan lebih masuk akal, ke 17 ke 19. Kemudian 2 ke 4 ke 6 ke 8 ke, nah di sini. Ini kan pola kedua yang di sini.
2 ke 4 tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Berarti di sini 10. Berarti jawaban C sama E tidak mungkin ya. Jadi jawabannya antara B dan D dan A. Kemudian yang di sini ya, 11 ke 13 tambah 2. Di sini tambah 2. Di sini tambah 2. Di sini tambah 2. Maka di sini juga tambah 2. Maka jawabannya adalah yang mana? D ya. 10 dan 21. Cirinya pola lompat adalah ketika kita lompati akan menunjukkan pola yang lebih masuk akal daripada kita urutkan. Kemudian untuk soal seperti ini, nah ini kita bisa ingat-ingat juga tentang akar ya. 125 itu akar berapa? Ini akar berapa? Ini akar berapa? Ya, akar pangkat 3 dari 5. Akar pangkat 3 dari 4. Berarti di sini ini pangkat 3 ya. Ini pangkat 3 dari 5, pangkat 3 dari 4. Di sini pastinya pangkat 3 dari 3. Di sini pangkat 3 dari 1. Di sini pangkat 3 dari 2, di sini pangkat 3 dari 1, di sini pangkat 3 dari 0. Ya. Kalau soal seperti ini kita ingat-ingat pangkat 2, pangkat 3 itu saja sudah cukup ya. Kita akan mencari beberapa posibilitas atau peluang-peluang yang muncul dari berbagai kemungkinan. Nah, ini jawabannya adalah pangkat 5 pangkat 3 125 ya. 4 pangkat 3 64. Jadi ini 3 pangkat 3 27. 3 pangkat 3 maksudnya adalah 3 dikali 3 dikali 3 sejumlah 3 ya. 3 pangkat 1 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 9 kali 3, 27. Nah, di sini 27 jawabannya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini mudah ya. 13 ke 16 setengah tambahnya 3 setengah. Di sini tambah 3 setengah, tambah 3 setengah, tambah 3 setengah. Maka di sini adalah tambah 3 setengah, yaitu 30 setengah atau 30,5. Nah, seperti ini. Apakah ini pola lompat? Ya, pola lompat ini. 2 tambah 4 ya, atau 2 ke 4 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Berarti di sini adalah 10 ya. Maka jawabannya adalah B. Kenapa? Yang satu-satunya 10 adalah B ya. 37 dan 10. 2 4 6 8 ya, 10. Di sini 10. Berarti yang kedua 10. Nah, mana yang 10? Nah, ini hanya ini. Nah, ini. Sedangkan pola 1 adalah pola kedua adalah bilangan ganjil 31, 33. Nah, seperti itu. Kalau kita sudah temukan jawabannya ya sudah tidak usah dilanjutkan ke pola yang berikutnya karena itu akan memboroskan waktu. Lanjut ke soal selanjutnya. Nih, 720, 360. Nah, ini 720 ke 720 dikali bagi bisa kali 1. Bisa bagi 1, bisa tambah 0 ya, bisa dikurangi 0. Tetapi 720 ke 360. Nah, ini dibagi 2. Ini dibagi 3. Nah, berarti ini tadi dibagi 1, dibagi 2, dibagi 3. Maka di sini adalah dibagi 4. 120 dibagi 4 berapa? 30 dibagi 5 dapat 6. 6 dibagi 6 1. Berarti di sini adalah dibagi 4 ya. Maka jawabannya adalah yang C ya, dibagi 4 ya. Sampai di sini kira-kira kalau soal ini bermanfaat dan kita semua mendapatkan manfaatnya, mohon diberikan dukungan berupa subscribe dan disebarkan ataupun diberikan komentar yang bersifat membangun supaya kita sama-sama mendapatkan kebaikan. Kemudian kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Ya, 4, 1, 9, 6, 16. Apakah ini pola lompat ataukah pola biasa atau reguler? Lihat, 4 ke 9, 9 ke 16, 16 ke 25. Berarti ini pola lompat karena ada bilangan pangkat 2. 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu maksudnya 5 dikali 5 sebanyak 2
maka di sini adalah 6 pangkat 2, 36. Ya, yang kedua 36. Mana yang 36? Jawabannya yang A. Ya, karena tidak ada 36 yang antara A atau B. Kemudian pola yang kedua 16. Ini tambah 5. Terus ini tambah 7. Berarti di sini tambah 9 ya. Setelah tambah 5, 1 ke 6 kan tambah 5, 6 ke 13 tambah 7, 13 ke sini tambah 9. 13 tambah ke 9, 22. Jadi jawabannya yang A. Ya. Seperti ini. Kemudian 10, 11, 15, 24, 40. Nah, ini mudah sekali ya. Ini adalah setiap seri bilangan dijumlahkan dengan hasil perpangkatan yang dimulai dari 1 pangkat 2. Ini 10 ditambahkan 1 pangkat 2. Ini ditambahkan 2 pangkat 2, ditambahkan 3 pangkat 2, ditambahkan 4 pangkat 2, maka di sini ditambahkan 5 pangkat 2. Maka jawabannya adalah 65. Ini kan tambah 1. 1 kan sama dengan 1 pangkat 2. Ini tambah 4 kan 2 pangkat 2. Ini tambah 9 kan 3 pangkat 2. Tambah 16 4 pangkat 2. Maka di sini tambah 5 pangkat 2. Sama seperti soal yang sebelumnya tadi. Ya. Yang di nomor 3 atau nomor 4 tadi, bilangan pangkat. Selanjutnya adalah ini, apakah ini dikurangi berapa ini? 2. Ini dikurangi berapa? 3. Ini dikurangi berapa? 5 ya. Ini dikurangi 7. Nah, berarti di sini adalah pengurangan bilangan prima. Ini tidak mungkin pola lompat karena jaraknya juga 43 ke 38 ke 26 tidak terlalu jauh. Dan urutannya masih terdapat pola. Jadi menentukan pola lompat atau tidak itu diukur dari pola reguler dulu. Kalau kita mengukur dari pola biasa, menemukan pola ya sudah, kita tidak usah mencari atau mencoba pola yang melompat. Ini kan ketemu. Kurangi 2, kurangi 3, kurangi 5, kurangi 7 lah. 2, 3, 5, 7 ini adalah bilangan prima. Ini ya, bilangan prima 2, 3, 5, 7. Maka di sini adalah berapa? Dikurangi 11. 26 dikurangi 11 adalah 15. 15 kurangi 13, 2. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir, nah ini mohon maaf, ini 2/3 ya. Bisa kita lihat ya. 4 ke 8 ini kali 2. 8 ini jelas pola lompat. Kenapa? Karena 4 ke 99 jauh sekali. Balik lagi ke 8. Ini kan 8 ini lebih berpola ke 4. Dan 99 33 ini lebih berpola 99 ke 33. Maka ini adalah pola lompat. Dan ini soal terakhir kita pada hari ini ya. Jika dirasa ini bermanfaat, silahkan di-subscribe dan dibagikan ke teman-teman lain supaya kita sama-sama mendapatkan manfaat yang sama. Jadi ini 4, 8, 16, maka di sini adalah 32 di sini. Yang kedua ini adalah 32. Mana yang 32? Yang A atau yang B ya? C, D, E tidak mungkin jawabannya. 99 ke 33 ini adalah dibagi 3. Kemudian di sini mestinya adalah dibagi 3 juga. Terus kemudian di sini kok 3,3. Makanya di sini adalah ya 3,3 kali 3 ya, berarti 3/2/3, 3,67 ini. Berarti di sini adalah dibagi 3. Maka jawabannya adalah 11 dan 32. B ya. Taunya dibagi 3 dari mana? Lah ini 99 ke 33 kan dibagi 3. Di sini juga dibagi 3, 11. 11 dibagi 3, 3,23 atau 3/2/3. Maaf, 3/2/3 atau 3,67. Nah,
Sekian pembahasan soal deret angka bagian pertama ini. Semoga soal-soal ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa jika dirasa diperlukan untuk perbaikan, mohon komentarnya supaya kita bisa berbenah lagi untuk menjadi yang lebih baik. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.